Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa kelas 9 di channel Guru Muda. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video yang pertama telah kita bahas mengenai hakikat dan teori mengenai kedaulatan. Kemudian untuk video yang kedua telah kita bahas bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk subbab yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk KD-nya, kalian bisa baca sendiri, ada 4 KD. Kemudian diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian bisa mendeskripsikan dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama, akan dibahas perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi parlementer antara tahun 1945 hingga 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada masa pemberlakuan UUDS 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran Badan Konstituante. 2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Ini teks Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin antara tahun 1959 hingga 1966. Periode ini juga sering disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin
yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan rakyat tersebut adalah: yang pertama, bubarkan PKI; yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI; yang ketiga, turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Ini ya, bisa dilihat demonstrasi Tritura, 3 tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila antara tahun 1966 hingga 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini, secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Kemudian yang keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Itulah
demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Selain itu, kita bisa melihat perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan. Yang pertama, sistem parlementer. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 hingga 1959. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah: yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara, sehingga dalam suatu negara ada satu kepala pemerintahan dan satu kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. Kemudian yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah ciri-ciri dari sistem parlementer. Kemudian yang kedua, sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS atau Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Sebab menteri diangkat oleh presiden, Perdana Menteri diintervensi oleh presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perseorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen, dan yang terakhir, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga saat itu dapat dikatakan sistem pemerintahannya menganut sistem semi parlementer. Dan yang ketiga adalah sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresial merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya: yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Inilah sistem presidensial yang sampai saat ini digunakan di negara kita. Ini adalah 3 sistem pemerintahan yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Itu saja untuk materi kita hari ini. Masih ada satu pokok materi, yaitu lembaga-lembaga negara, akan dijelaskan pada video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan dan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.